Bab 744. 9,5 suci. Segera, warrior yang datang ke depan tungku alkimia. Melihat 6 api ilahi dalam tungku alkimia, warrior yang sedikit ragu, karena takutnya, api akan membakar abis armor dewa keluarga Men. Apa yang harus dia lakukan jika itu menjadi abu? Tapi saat ini dia tidak punya cara lain. Armor dewa keluarga Men begitu keras sehingga bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya bisa menembus lubang kecil di bagian terlemah. Tapi jika dia ingin melepasnya, tidak bisa sama sekali. Warrior yang tentu saja tidak terlalu bodoh untuk melemparkan armor dewa keluarga Men langsung ke tungku. Awalnya tidak ada yang aneh, tetapi segera dia merasakan kalau armor dewa keluarga Men bergerak perlahan. Hal ini membuat warrior yang senang dan semakin mendekatkan diri kepada 6 api ilahi. Saat warrior yang semakin dekat dan dekat dengan tungku alkimia, kecepatan armor dewa di tangannya juga meningkat, tidak hanya bergerak saja, tetapi juga gemetar hebat, seolah-olah bertemu dengan sesuatu yang buruk. Segera, warrior yang merasa bahwa mayat Sam Men di armor dewa keluarga Men hilang. Itu langsung diuapkan begitu saja. Warrior yang berhenti, melihat armor dewa keluarga Men di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tahu kamu dapat memahami apa yang aku katakan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak bersedia untuk menyerah kepadaku, aku akan melemparkanmu ke dalam tungku dan memusnahkanmu." Warrior yang tahu betul bahwa bahkan jika tidak ada kebijaksanaan sejati yang lahir seperti harta alam dewa ini, pasti ada sejumlah kebijaksanaan. Dia bukan orang keluarga Men, dia tidak bisa menggunakan armor dewa keluarga Men secara normal, jadi dia hanya bisa menggunakan metode mengancam ini. Armor dewa keluarga Men tidak menanggapi. Warrior yang tampak dingin dan berkata, "Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu masih tidak mau menyerah, aku akan segera membiarkanmu mandi api." 1. Armor dewa keluarga Men masih belum memberikan tanggapan. 3. Saat suara warrior yang dikeluarkan, warrior yang tidak ragu-ragu, tetapi dengan sebuah jentikan, armor dewa keluarga Men dilemparkan langsung ke kompor olehnya. Tepat ketika armor dewa keluarga Men hendak memasuki tungku, armor dewa keluarga Men tiba-tiba meledak dan kemudian berubah menjadi cairan emas gelap hitam yang tak terhitung jumlahnya dan langsung datang ke warrior yang di depannya, lalu membungkus warrior yang menghela napas lega. Tetapi segera, warrior yang terkejut karena dia tiba-tiba merasa seperti dicekik oleh puluhan ribu kawat baja dan ada semacam perasaan tercabik-cabik di sekujur tubuhnya. Armor dewa keluarga Men semakin ketat. Warrior yang memaksa dirinya untuk tenang dan dengan menggerakkan pikirannya, sisik naga langsung menutupi tubuhnya. Ketika sisik naga muncul di kulit, rasa sakit yang menusuk jantung tiba-tiba menghilang banyak. Kecepatan kontraksi armor dewa keluarga Men juga turun seketika. Tapi segera, sisik naganya mulai retak. Armor ini memiliki roh, tetapi semua keajaiban dunia tidak begitu mudah untuk diserahkan kepada orang lain. Aku harus menemukan cara, atau jika ini terus berlanjut, tubuhku pasti akan menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Otak warrior yang terus berpikir dan banyak cara melintas di benaknya. Tiba-tiba, di kepala warrior yang melintas sebuah ide. Jari-jarinya bergerak sedikit dan kepulan darah menyembur dari ujung jarinya dan mendarat di armor dewa keluarga Men. Ketika darah jatuh di armor dewa keluarga Men, setetes darah itu segera terendam di armor dewa keluarga Men dan berhenti sesaat lagi, tapi itu tidak berhenti. Berhasil, tapi tidak berhenti. Apakah itu tidak cukup? Warrior yang merenung sejenak dan memutuskan untuk mencoba,
jari-jarinya bergerak sedikit dan setetes darah keluar lagi. Setiap kali warrior yang memberikan setetes darah ke armor dewa keluarga Men, warrior yang menemukan bahwa kecepatan menyusut dari armor dewa keluarga Men akan berkurang sedikit, tapi setelah memberikan lebih dari puluhan tetes darah berturut-turut, armor dewa keluarga Men masih tidak memiliki keinginan untuk berhenti. Sebaliknya, itu memberinya perasaan bahwa ia membutuhkan lebih banyak darah. Esensi dan darah adalah esensi manusia dan jika kehilangan terlalu banyak, itu akan memengaruhi tidak hanya pada tubuh, tetapi juga kekuatan mereka sendiri. Tetapi saat ini warrior yang tidak ada cara lain lagi, dia hanya bisa terus memberikan darah padanya. Jika sebelumnya, dia masih bisa memilih untuk mengancam armor dewa keluarga Men, tapi sekarang, bagaimana cara mengancamnya? Itu ada di tubuhnya, apakah itu berakhir bersamanya dengan begitu saja? Setelah mengirimkan lebih dari puluhan tetes darah, armor dewa keluarga Men masih tidak merespon, yang membuat warrior yang tiba-tiba menjadi marah, karena jika begini terus, alamnya bisa jatuh. Dia berjalan langsung ke tungku alkimia dan berkata, "Jika ini terus berlanjut, kamu akan membunuhku. Aku hanya akan bertanya satu kali, apakah kamu bersedia menyerah? Jika tidak, aku akan bunuh diri bersamamu sekarang." Armor dewa keluarga Men tidak memiliki tanggapan. Sebuah tatapan mengerikan muncul di sudut mulut warrior yang. Dia mengulurkan tangannya dan mencapai langsung ke depan tungku. Tiba-tiba, hati warrior yang bergetar dan dia hampir mundur. Dia memandang 6 api ilahi dengan ngeri dan baru sekarang dia menyadari bahwa 6 api ilahi lebih menakutkan dari yang dia kira. Meski 6 api ilahi membuatnya gemetar, dia bukannya mundur, tapi malah mendekatinya. "Apakah kamu ingin menyerah?" Warrior yang meraung, seolah ingin melompat ke sana. Pada saat ini, armor dewa keluarga Men tiba-tiba bergerak dan segera, armor dewa keluarga Men menghilang di warrior yang. Pada saat yang sama, warrior yang tiba-tiba merasakan hubungan antara dirinya dan armor dewa keluarga Men. Pikirannya digerakkan, kurang dari 1/10 menit tarikan napas, armor dewa keluarga Men langsung membungkus seluruh tubuhnya, tanpa celah. Warrior yang benar-benar lega. Awalnya dia hanya mencoba-coba, tetapi dia tidak menyangka akan dipukuli terus olehnya dan dia justru menaklukkan armor dewa keluarga Men. Tentu saja, bahayanya juga besar. Jika orang biasa mendapatkan armor dewa keluarga Men, jangan katakan apakah itu bisa dijinakkan, bahkan jika itu mau menyerah, orang biasa tidak mampu menahannya. Pada saat dia mengenakan armor dewa keluarga Men, warrior yang tahu bahwa jika dia adalah orang biasa, dia pasti akan menjadi seonggok daging dalam sekejap. Setelah menundukkan armor dewa keluarga Men, warrior yang mulai mempelajari kegunaan armor dewa keluarga Men, untuk hal sebelumnya yang dimiliki Sam Men. Meningkatkan kekuatan dalam sekejap, tapi ingatannya masih segar, pada saat itu, kekuatan lawan benar-benar jauh darinya. Setelah belajar lama, warrior yang akhirnya menemukan jawabannya. Setelah dia berkomunikasi dengan armor dewa keluarga Men, dia menemukan bahwa jika dia membutuhkan kekuatan itu, akan ada kekuatan yang sangat misterius yang akan membanjiri tangan kanannya dari armor dewa keluarga Men. Dia pun merasakan kekuatan yang melonjak di tangannya, lalu warrior yang melakukan pukulan. Bang! Dengan pukulan itu, ruang itu runtuh seketika dan kekuatan yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya terbelah secara langsung, tetapi segera, sebelum setengah tarikan napas, ruang-ruang itu langsung diperbaiki kembali. Sangat kuat. Melihat tinjunya, mata warrior yang berkilat gembira. Pada saat sebelumnya,
dia jelas merasa bahwa kekuatannya telah meningkat setidaknya 10 kali lipat dalam sekejap. Pukulan ini, meskipun setengah suci dan dalam kondisi lengah, dia memiliki kepercayaan diri untuk menerbangkan lawan. Yang paling penting adalah pertahanan. Tubuhnya sekarang sangat menakutkan. Dia memiliki sisik naga. Sekarang dia memiliki armor dewa keluarga Men. Dan perisai mana serta perisai es. Sekarang dia berani menantang setengah suci tanpa pedang. Tentu saja itu hanya untuk setengah suci biasa, seperti kepala klan-klan api suci, bahkan jika dia menggunakan pedang, dia pasti tidak bisa menang melawannya juga. Karena butuh terlalu banyak darah untuk menaklukkan armor dewa keluarga Men, warrior yang menghabiskan 1 hari penuh di pagoda Hongmeng sebelum meninggalkan tempat itu. Panen di tanah suci kali ini sangat besar. Tak hanya memanen sedikit harta, tapi juga menaikkan pangkat sampai alam kaisar tingkat 3. Dia telah menelan batu kristal api 1000 tahun ketika dia merawat lukanya, dia naik tingkatan tanpa menyadarinya. Ini kejutan yang tidak terduga. Prioritas utama sekarang adalah untuk mendapatkan banyak poin. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah dapat menukar sebuah keterampilan hitam alam dewa. Armor dewa keluarga Men ini adalah alam dewa dan warrior yang telah melihat kekuatannya. Keterampilan hitam alam dewa tentu tidak buruk dan keterampilan hitam juga merupakan titik kelemahannya, karena keterampilan pedangnya hanya ada 1 atau 2 jenis. Tentu saja, yang terpenting adalah mengumpulkan poin untuk bisa pergi ke pagoda neraka untuk menyelamatkan tubuh roh pedang. Waktu berlalu dengan cepat dan waktu yang disepakati dengan Hades telah tiba. Hades datang ke Istana Bulan dan perjalanan mereka pun lancar. Anggota Istana Bulan bukannya tidak melihatnya, tetapi tidak berani datang ketika melihatnya. Jangankan Istana Bulan, di kota kuno suci ini, kecuali 1 atau 2 tempat, tidak ada tempat yang Hades tidak berani pergi dan selain beberapa tempat itu, tidak ada yang berani menghentikannya. Pernah ada sebuah keluarga yang tidak senang dengannya. Keluarga itu tidak dihancurkan, tetapi pemimpinnya terbunuh dan selama keluarga itu memiliki pemilik baru, dia akan mati keesokan harinya. Bahkan jika kepala klan itu adalah setengah suci. Secara alami, keluarga itu tidak akan menyerah dan akan membalas, tetapi lebih banyak orang meninggal. Pada akhirnya, pihak keluarga menemukan kelompok suci, tetapi pihak kelompok suci mengatakan, kelompok suci tidak berhak campur tangan dalam masalah Hades. Sejak itu, tidak ada keluarga atau kekuatan yang berani untuk melawan Hades. Bahkan keluarga super kota kuno suci yang telah berusia 100.000 tahun lamanya, saat mereka melihat Hades, mereka juga memberi hormat. Hades, sangat misterius dan kuat. Alam kaisar tingkat kedua, kekuatanmu telah meningkat lagi. Di kamar warrior yang, Hades melayang di depan warrior yang. Warrior yang mengangguk dan berkata, dibandingkan denganmu, ini jauh lebih buruk. Tidak perlu rendah hati, kamu tidak buruk, kata Hades. Warrior yang tersenyum, lalu berkata, sebenarnya, aku sangat ingin tahu. Dengan kekuatanmu, tugas seperti apa yang akan membuatmu merasa sedikit kesulitan? Di kedalaman laut alam baka, 9 sarkofagus muncul. Setelah 9 sarkofagus muncul, banyak jenius yang pergi ke tanah suci untuk berkultivasi di bawah laut alam baka dan semuanya mati dengan aneh. Tugasnya adalah mencari tahu alasannya, atau membawa pulang 9 sarkofagus itu. Kata Hades. Ada begitu banyak master di tanah suci, mengapa mereka tidak mengambil tindakan? Kata warrior yang tiba-tiba. Laut alam baka adalah wilayah klan laut.
Hubungan antara klan laut dan suku manusia tidak begitu baik, sehingga orang dari klan laut pada waktu itu membuat sebuah formasi. Ras manusia di atas setengah suci tidak dapat pergi ke klan laut, itu akan ditekan dan kekuatan hanya bisa menjadi setengah dari kekuatan. Apalagi, orang-orang itu meninggalkan jejak jiwa di awal. Jika umat manusia di tingkat setengah suci berani melangkah ke klan laut, gumpalan jiwa ini akan keluar untuk melawan, atau mengejar dan membunuh mereka, kata Hades. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, 9 sarkofagus itu juga membuatmu merasa berbahaya. Hades berkata, ada 9 boneka di samping 9 sarkofagus. Aku butuh seseorang untuk membantu menahan 9 pupet batu ini. Apa kekuatan mereka? Warrior yang punya firasat buruk. Setengah suci. Mulut warrior yang berkedut hebat dan berkata, membiarkan aku membantumu menahan 9 setengah suci. Kakak, kamu terlalu meninggikan aku. Bersambung.